Kapan terakhir kali kamu nonton Star Wars di bioskop? Kalau jawabanmu 6 tahun lalu, waktu Rise of Skywalker, kamu nggak sendirian. Udah 6 tahun berlalu sejak penutup saga Skywalker tayang di layar lebar. Tapi tenang dulu, bukan berarti semuanya sudah selesai. Karena sekarang, Star Wars sedang membuka lembaran baru. Bukan sekadar melanjutkan cerita, tapi mengajak kita menjelajahi tempat dan era yang belum pernah dilihat dan menghadirkan wajah-wajah baru. Dari film-film bioskop yang ditunggu-tunggu, hingga serial animasi dan live action yang akan memperluas galaksi ini. Bayangkan, Darth Maul kembali melatih murid barunya, Grogu dan Din Djarin akhirnya debut di layar lebar, dan Ryan Gosling bersama Mia Goth bergabung ke universe Star Wars. Inilah semua film dan seri Star Wars yang akan datang dari tahun 2025 hingga 2027. The Mandalorian and Grogu. Setelah sukses besar sebagai serial di Disney+, The Mandalorian dan Grogu akhirnya akan melangkah ke layar lebar dalam film berjudul The Mandalorian and Grogu. Film ini akan menjadi tonggak penting bagi franchise Star Wars. Karena tidak hanya menandai debut Mando dan Grogu di layar lebar, tetapi juga menjadi film Star Wars pertama yang tayang sejak The Rise of Skywalker. Ini juga menjadi film pertama Star Wars dengan tanggal tayang yang jelas. Disutradarai langsung oleh Jon Favreau, co-creator dari serial Mandalorian. Film ini dipastikan tayang pada 22 Mei 2026 dan akan menjadi pembuka dari deretan film Star Wars baru di masa depan. Film ini bukan sekadar melanjutkan dari kisah serial, tapi juga digadang-gadang akan menggantikan The Mandalorian Season 4, menjadikannya sebagai lanjutan langsung dari kisah Mandoverse yang selama ini dikembangkan di Disney+. Para penggemar yang hadir di D23 Expo 2024 mendapatkan kesempatan eksklusif untuk menyaksikan cuplikan perdana dari film ini. Di sana, diperlihatkan bagaimana Grogu kini benar-benar menjalani pelatihan sebagai murid bounty hunter di bawah bimbingan Din Djarin. Tidak hanya itu, karakter Zeb Orrelios dari Star Wars Rebels juga tampil, dan yang paling mengejutkan, Razor Crest, kapal legendaris milik Mando yang sebelumnya dihancurkan, muncul kembali dalam adegan aksi penuh nostalgia. Cuplikan itu juga menampilkan momen menggemaskan Grogu bermain bersama sekelompok Babu Frick alias Angelan, makhluk kecil jenis mekanik yang sebelumnya tampil di The Rise of Skywalker. Satu-satunya nama pemeran baru yang sudah dikonfirmasi sejauh ini adalah legenda Hollywood Sigourney Weaver. Meski perannya masih dirahasiakan, kehadiran aktris sekelas dia jelas memberikan bobot besar bagi film ini. Proses syuting sendiri telah rampung sejak akhir tahun 2024, yang berarti The Mandalorian and Grogu akan menjadi proyek Star Wars paling siap tayang saat ini, dan akan membuka fase sinematik baru dari Lucasfilm yang selama ini fokus pada dunia streaming. Star Wars Starfighter disutradarai langsung oleh Shawn Levy, sosok di balik Deadpool and Wolverine. Film ini dijadwalkan tayang pada tahun 2027 dan dibintangi Ryan Gosling sebagai tokoh utama. Film ini akan mengambil latar waktu sekitar 5 hingga 6 tahun setelah peristiwa The Rise of Skywalker. Menurut Presiden Lucasfilm, Kathleen Kennedy, Starfighter adalah kisah stand-alone lepas dari Skywalker Saga dan akan memperkenalkan deretan karakter baru, meskipun ada kemungkinan beberapa wajah lama dari trilogi sequel muncul sebagai cameo. Ceritanya dikembangkan sejak 2022 bersama penulis skenario Jonathan Tropper, dan kabarnya akan menghadirkan gaya visual dan aksi yang sangat sinematik. Beberapa sumber menyebut film ini akan menjadi Top Gun-nya Star Wars, fokus pada para pilot elit, dogfight luar angkasa, dan ketegangan antar karakter yang intens. Semua dibungkus dalam skala epic khas Star Wars. Yang lebih menarik lagi, aktris Mia Goth dilaporkan telah bergabung sebagai tokoh antagonis utama, membawa energi misterius dan intensitas baru dalam dunia Star Wars. Film Rey baru disutradari oleh Sharman Obaid-Chinoy, sutradara Miss Marvel. Film ini akan mengambil latar setelah peristiwa The Rise of Skywalker, tepatnya 15 tahun pasca kejatuhan First Order. Daisy Ridley dipastikan kembali memerankan Rey, yang kini menjalani misi besar, membangun kembali Jedi Order, berdasarkan janji yang pernah ia berikan kepada Luke Skywalker, dan juga berdasarkan kitab-kitab Jedi kuno yang tersisa. Dalam wawancara terbaru, Presiden Lucasfilm Kathleen Kennedy menyebut bahwa film ini akan mengeksplorasi pertanyaan mendasar tentang Jedi, siapa mereka sekarang, apa tujuan mereka, dan bagaimana masa depan galaksi akan dibentuk oleh ajaran baru Rey.
Namun perjalanan produksi ini sempat mengalami konflik. Cerita ini sempat ditulis oleh Damon Lindelof dari Watchmen dan Justin Britt Gibson dari The Strain, hingga naskahnya sempat mengalami pergantian penulis hingga 2 kali. Steven Knight sempat masuk, namun akhirnya digantikan oleh George Nolfi, penulis The Bourne Ultimatum, yang saat ini memegang kendali penuh atas naskah Dawn of the Jedi. Sementara sebagian proyek Star Wars bergerak ke masa depan, James Mangold membawa kita jauh ke masa lalu, ke titik paling awal dalam sejarah galaksi. Sutradara Logan dan Indiana Jones 5 ini sedang menggarap film tentang awal mula para Jedi, yang disebut-sebut sebagai biblical epic versi Star Wars. Film ini akan berlatar sekitar 25.000 tahun sebelum Skywalker Saga, jauh sebelum Republic, Sith, bahkan Lightsaber. Fokus ceritanya awal mula kekuatan The Force itu sendiri, bagaimana pertama kali ditemukan, siapa yang pertama belajar mengendalikannya, dan bagaimana itu menjadi dasar filosofi Jedi seperti yang kita kenal sekarang. Mangold menggambarkan film ini seperti The Ten Commandments-nya Star Wars, sebuah kisah mitologis, spiritual, dan epik dalam skala besar. Kathleen Kennedy menyebut proyek ini sebagai cerminan masa lalu yang akan melengkapi film masa depan seperti kisah Rey. Produksinya sempat tertunda karena proyek lain Mangold, tapi Kennedy menegaskan film ini tetap jalan dan sedang dalam pengembangan aktif. Jadwal tayangnya masih belum ada. Trilogi Star Wars baru karya Simon Kinberg. Simon Kinberg, produser dan penulis X-Men Days of the Future Past dan The Martian. Ia resmi akan menulis dan menyutradarai trilogi Star Wars baru yang kabarnya akan menjadi episode 10-12. Diketahui bahwa Kinberg akan menulis ketiga filmnya sekaligus, serta menjadi produser bersama Kathleen Kennedy. Rey dipastikan akan muncul, statusnya juga masih dalam pengembangan, belum ada jadwal tayang. Film Star Wars karya Dave Filoni. Diumumkan di Star Wars Celebration 2023, Filoni akan menyutradarai film live action Star Wars yang akan menjadi puncak dari semua series Disney Plus yang telah ia bangun, seperti The Mandalorian, Ahsoka, dan The Book of Boba Fett. Film ini akan menjadi sebuah event sinematik yang menyatukan semua karakter dan konflik dari era pasca Return of the Jedi hingga menuju The Force Awakens. Dengan kata lain, ini adalah Avengers-nya semesta Mandoverse. Meski belum memiliki tanggal rilis yang pasti, Dave Filoni baru-baru ini membocorkan bahwa ia sudah punya ide solid untuk adegan pembuka film ini, dan ia sangat antusias. Menariknya, Ahsoka Season 2 diperkirakan akan tayang lebih dulu dan akan menjadi pengantar langsung menuju film ini. Kemungkinan besar nih, karakter-karakter favorit seperti Din Djarin, Ahsoka Tano, Boba Fett, hingga Grand Admiral Thrawn akan kembali. Ahsoka Season 2. Setelah season pertama Ahsoka berakhir dengan cliffhanger besar, Ezra kembali ke galaksi utama, Thrawn bangkit, dan Ahsoka terdampar di dunia baru. Para penggemar bertanya-tanya, apakah cerita ini akan dilanjutkan dalam season kedua atau langsung lompat ke film besar Dave Filoni? Kini, Lucasfilm telah mengonfirmasi, Ahsoka Season 2 resmi dalam pengembangan. Meskipun belum ada tanggal rilis pasti, serial ini kemungkinan besar tidak akan tayang sebelum akhir 2025. Season kedua diperkirakan akan menjadi jembatan penting sebelum film crossover-nya Filoni. Ceritanya akan melanjutkan perjuangan Ahsoka dan Sabine di galaksi yang asing, sekaligus memperluas konflik dengan Grand Admiral Thrawn, yang tampaknya akan menjadi ancaman utama untuk masa depan galaksi. Visions Season 3. Star Wars Visions kembali. Serial antologi anime ini akan merilis season ketiganya pada 29 Oktober 2025, dan kali ini membawa sesuatu yang spesial. Berbeda dari 2 musim sebelumnya yang berisi kisah-kisah original, season 3 akan menghadirkan sequel dari 3 episode favorit di musim pertama, The Ninth Jedi, The Duel, dan The Village Bride. Seperti biasa, akan ada 9 episode total, masing-masing digarap oleh studio dan tim kreatif berbeda dari Jepang, menghadirkan pendekatan visual dan naratif yang unik. Serial The Ninth Jedi. Dari salah satu episode paling ikonik di Star Wars Visions, kini hadir sebuah kejutan besar. The Ninth Jedi akan diadaptasi menjadi serial penuh dengan jadwal rilis sementara di tahun 2026. Ceritanya akan mengikuti Cara sebagai Jedi muda yang berjuang menyelamatkan ayahnya dari cengkraman Sith di masa ketika sisi gelap menguasai galaksi. Serial ini akan digarap oleh Kenji Kamiyama, sutradara Ghost in the Shell Standalone Complex, dengan animasi kelas atas dari Production IG. Serial animasi Maul Shadow Lord. Maul kembali.
Dan kali ini, dia jadi tokoh utama. Dalam serial animasi terbaru berjudul Maul Shadow Lord, sang mantan Sith favorite akhirnya mendapatkan sorotan penuh. Dijadwalkan tayang pada tahun 2026 di Disney+. Cerita ini akan mengikuti Maul saat ia mencoba membangun kembali sindikat kriminalnya di tengah era kekaisaran, tepatnya di masa pasca Clone Wars dan sebelum A New Hope. Menariknya, Sam Witwer kembali mengisi suara Maul, seperti yang ia lakukan dalam The Clone Wars, Rebels, dan Solo. Serial ini juga dikabarkan akan memperkenalkan kembali Darth Talon ke dalam Star Wars canon, sebuah nama yang pasti membuat penggemar komik Legends tersenyum. Carlton dan Nick Cuse Star Wars Series. Satu lagi proyek misterius. Carlton Cuse, co-showrunner dari Lost, bersama putranya Nick Cuse, penulis Watchmen dan The Leftovers, kini sedang mengembangkan sebuah serial Star Wars baru untuk layanan streaming Disney+. Hingga kini, nyaris tidak ada informasi yang diungkap secara resmi. Belum ada detail tentang alur cerita, era waktu, atau karakter yang akan muncul. Berikut adalah semua film dan seri Star Wars terupdate yang akan datang. Sebenarnya masih banyak film dan seri Star Wars lain yang sejak dari dulu sudah diumumkan secara resmi, tapi sampai sekarang belum ada update. Seperti Rian Johnson Star Wars Trilogy. Rian Johnson, sutradara The Last Jedi yang penuh kontroversial, masih mau untuk mengembangkan trilogi Star Wars baru. Proyek ini akan menjelajah bagian galaksi yang belum pernah dieksplor sebelumnya dengan karakter-karakter baru. Meskipun trilogi ini sempat dikabarkan batal, Johnson dan Kathleen Kennedy memastikan proyek ini masih hidup. Hanya tertunda karena jadwal Rian Johnson yang padat. Sampai sekarang, belum ada tanggal rilis yang ditetapkan. Star Wars Rogue Squadron disutradarai oleh Patty Jenkins. Rogue Squadron awalnya diumumkan sebagai film Star Wars terbaru yang berfokus pada para pilot tempur di era setelah The Rise of Skywalker. Film ini terinspirasi dari game klasik dan sempat tertunda karena perbedaan kreatif. Tapi pada 2024, Jenkins mengonfirmasi bahwa proyeknya kembali bergerak maju. Ia menyebut ia ingin menciptakan film pilot tempur terbaik sepanjang masa. Meski belum punya tanggal rilis, proyek ini masih dalam pengembangan aktif. Taika Waititi Star Wars Movie. Taika Waititi masih mengerjakan film Star Wars-nya bersama Krysty Wilson-Cairns dari film 1917. Meski sempat direncanakan rilis pada 2023, proyek ini terus tertunda karena Waititi fokus menulis sendiri. Kathleen Kennedy mengonfirmasi filmnya masih dalam pengembangan dan sudah ada first act yang menjanjikan. Tapi jadwal Taika yang padat jadi tantangan besar. Lando. Film ini juga sudah diumumkan sejak 2023. Donald Glover akan kembali sebagai Lando Calrissian dalam proyek yang awalnya direncanakan sebagai serial, tapi kini berubah menjadi film. Ia dan saudaranya Stephen Glover kini menulis naskah setelah menggantikan Justin Simien. Belum ada detail cerita atau jadwal rilis, tapi proyek ini masih aktif dan Glover dikabarkan sangat antusias untuk terlibat kembali. A Droid Story. Film animasi Disney Plus ini akan menghadirkan petualangan epik bersama R2-D2 dan C-3PO yang membimbing seorang pahlawan baru. Diproduksi oleh Lucasfilm Animation dan ILM. Proyek ini masih belum punya tanggal rilis. Kevin Feige's Star Wars Movie. Proyek terakhir, proyek film Star Wars dari bos Marvel, Kevin Feige, dilaporkan sudah tidak lagi dalam pengembangan. Meski awalnya sempat menarik perhatian, jadwal Feige yang padat dan kurangnya progres membuat proyek ini batal dilanjutkan. Dan itu dia, semua film dan seri Star Wars yang akan datang. Mulai dari kisah Jedi pertama, kembali nyari, sampai petualangan baru Darth Maul, dan proyek misterius lainnya. Dari yang sudah dikonfirmasi, hingga yang masih digodok. Masa depan Star Wars terlihat sangat padat dan menarik. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan update terbaru dari Star Wars. Tulis juga di kolom komentar proyek mana yang paling kamu tungguin. Sampai jumpa di video berikutnya. Seperti biasa, May the Force be with you.